Kalau kami sebagai representasi masyarakat kan kadang 24 jam HP itu kan harus on. Ya Harus kan? on ya. Oh ya. Dipuji atau dikritik? Salah berhasil itu nomor 2. Yang penting kita punya niat. Dulu, ya. Jadi setiap daerah atau kelurahan atau lingkungan harus punya identitas kota. Halo Tribuners, jumpa lagi di Cara Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Harusnya tadi ada Pak Gubernur di sini dan ternyata gubernurnya diganti sama Pak Ketua Dewan. Bukan ganti, tapi kayaknya doa ini Pak Ketua. Pak Ketua DPRD Kota Mataram. Selamat datang Pak. Udah berapa kali kita podcast di sini? Ini yang tidak dijadwalkan sekali, yang dijadwalkan sekali jadi 2 kali. Ini sudah terjadwal lah. Oh, sudah terjadwal. Ya. Ini sengaja kita siapkan perangkap, jadi saya nggak mau terima ruang tamu, kita langsung di sini. Siap. Terima kasih Tribun ya. Ini sebenarnya perangkap saya Pak Ketua. Anda sudah masuk perangkap. Pak Ketua, ini Dewan sedang agenda apa hari ini? Ya alhamdulillah dari beberapa agenda yang kemarin memang ini menjadi harus kita segerakan. Yang pertama kemarin di bulan Juli kita membahas kebijakan umum prioritas anggaran sementara. Alhamdulillah mekanismenya berjalan dengan lancar sampai dengan pembahasan di internal, bahasan dengan eksekutif berjalan dengan lancar. Nah, tentunya itu berkat dari semangat dari kawan-kawan bahwa DPRD Mataram, DPRD yang berintegritas. Yang kedua, setelah itu kita lakukan pembahasan LKPJ. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota 2024. Sudah disampaikan belum? Sudah disampaikan. Sudah kemarin ya. Termasuk nota keuangan sudah. Termasuk yang menjadi guidance-nya Wali Kota Mataram 5 tahun ke depan dalam bentuk RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, itu alhamdulillah sudah selesai. Begitu juga kemarin di hari Kamis, kemarin kita sudah memfinalkan penetapan APBD perubahan. Ya, alhamdulillah juga berjalan dengan sangat bagus dan ini memang sangat diharapkan ya oleh pemerintah, oleh lembaga DPR sebagai representasi masyarakat, bagaimana bisa membantu masyarakat ke depannya seperti itu. Luar biasa, ya. Banyak sekali ya agendanya. Banyak sekali. Memang dari bulan Juni ini banyak sekali. Di tengah pemerintah pusat melakukan efisiensi ya. Kita ngopi dulu Pak Ketua. Ya, efisiensi terhadap beberapa kegiatan yang memang perlu menjadi atensi dari pemerintah pusat dalam bentuk efisiensi. Ya, alhamdulillah Mataram sangat padat ya. Saya lihat juga Pak Ketua di story-nya itu aktif sekali silaturahmi ke masyarakat. Kemudian saya lihat kemarin juga nerima tamu gitu kan. Aktivitas Dewan itu memang sangat padat gitu ya, terutama Ketua. Iya, jadi saya kadang membagi waktu itu pagi itu begitu selesai kadang kita dari masjid ya subuh itu kadang ada saja tamu yang berdialog, diskusi maupun yang bercerita bahwa di kampung kami Pak ini ada selokan macet, di kampung kami Pak lampunya mati. Nah itu kami himpun, nah baru kami di kantor kami coba prioritaskan mana sih yang menjadi ini, nah baru kita komunikasikan kepada OPD teknis, karena kita minta bantuan dari sekretariat untuk menghubungkan ke OPD bahwa ini laporan masyarakat pada hari ini seperti ini. Langsung di atensi ya? Iya, di atensi karena itu merupakan kebutuhan. Apalagi kemarin kita di pasca banjir, banyak sekali itu permasalahan yang memang harus diselesaikan, sehingga kita fokus untuk penanganan pasca banjir saat ini. Berarti dari subuh tadi sudah jalan sampai hari ini ya begitulah kalau menjadi wakil rakyat. Beda kan dengan Tribun kan, Tribun menerima tamu, wawancara media. Nah, kalau kami sebagai representasi masyarakat kan kadang 24 jam HP itu kan harus on. Harus on ya. Harus on ya. Karena semua orang kadang berkiblat, ini kami punya dewan yang kami pilih harus bisa membantu baik itu dari sosial, baik itu dari kemasyarakatan, politik, pendidikan dan itu 24 jam. Harus on, enggak capek Pak Ketua. Artinya jam 12 itu kalau sudah tidak ada yang ini ya kita istirahat. Tapi artinya HP tetap hidup. Tidak ada nomor rahasia gitu? Tidak, saya cukup dari zaman saya masuk DPR ini hanya satu nomor saya.
Kan kadang-kadang karena untuk menghindari banyak sekali. Kan harapan masyarakat sangat besar kan. Ya, alhamdulillah lah dengan kita terbuka kepada masyarakat, mereka memahami. Apapun bentuk kesulitan kita bersama, saya selalu lakukan musyawarah. Kalau kami bisa lakukan dengan cara personal, kami lakukan. Kalau tidak bisa dengan lembaga, seperti itu. Hanya dua komitmen kita kan, keyakinan kita bagaimana kita bisa mengayomi masyarakat, bagaimana kita bisa selalu positif pada masyarakat. Ya, jadi ini Dewan tuh ini kan jadi sorotan sekarang. Gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu kan apa namanya tergantung sudut pandang perspektif orang masing-masing ya. Tentunya kami ya, bil khusus yang di Mataram ya, dengan adanya banyak isu, banyak ini ya, kami berbenah, gitu ya, kami berbenah dengan teman-teman yang ada di praksi. Nah, kita coba yuk membangun bagaimana komitmen. Karena kami di DPR itu tidak pernah melakukan keputusan sendiri. Kami selalu melakukan keputusan kolegial. Dan kami jauhi dan sekali-kali tidak berani melakukan hal yang di luar tanpa ada kesepakatan bersama. Gitu. Jadi kalau kita ada suatu gap atau ada suatu hal, nah itu kita diskusi bersama. Jadi tetap welcome. Meskipun dikritik ini DPR di Jakarta ribut sampai dikritik itu. Ya, kan perspektif orang beda-beda kan. Jadi dijawab dengan kerja, Pak. Jawab dengan kerja, dengan kegiatan. Ya itulah bentuk daripada representasi masyarakat. Kan kita dipilih oleh rakyat. Tentunya kembali kepada rakyat. Gitu. Nah, kita yang di DPR ini kan bukan sebagai pengambil keputusan maupun kebijakan kan, yang mengambil keputusan dalam hal eksekutor kegiatan dan sebagainya kan ada di pemerintah. Kami sisilah, tinggal kami mendorong pemerintah ini yang harus dilakukan ke depan untuk masyarakat seperti itu. Luar biasa memang. Ya harus dijawab dengan kerja, Pak ya. Kerja. Tidak dijawab dengan tidak anti kritik juga ya. Ya, kalau kami kritik otokritik itu siap. Karena yang namanya lembaga yang sudah menjadi lembaga publik, kalau kita sudah duduk di situ harus siap dipuji, siap kita kapan kita harus dilemahkan, kapan kita harus harus berbarengan bersama kan itu. Itulah salah satu resiko jadi seorang pejabat publik. Iya, yang namanya pejabat publik kadang kan ya, tapi alhamdulillah di dalam sampai saat ini saya melihat sahabat-sahabat saya masih baik-baik semua. Resiko jabatan publik yang seperti itu ya. Iya. Tapi mana lebih enak nih terus terang Pak Ketua? Dipuji atau dikritik? Mana lebih enak nih? Ya, dari hati lah. Kalau dikritik yang sifatnya konstruktif justru kami semakin semangat untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau dipuji hanya untuk dinina-bobokkan, mohon maaf, itu mungkin suatu hal yang kami hindari ya. Jadi mikir juga kalau dipuji terus ya. Dipuji terus, nanti kita tidak tahu ini ada apa nih kan. Nah, tapi kalau sudah kritik itu artinya kan kita harus melakukan sesuatu yang memang mereka butuhkan. Tapi sifatnya konstruktif, yang tidak sifatnya personal. Gitu. Kan Dewan juga kerjaannya. Ya, bagaimanapun juga Dewan kan juga manusia. Kan? Iya, siap. Jadi kalau masyarakat mengkritik kami dalam bentuk konstruktif, ya tentu kami sampaikan juga di Dewan kepada mitra kami dalam bentuk konstruktif juga seperti itu. Betul, kan penyambung lidah rakyat ini Dewan. Kan? Benar. Ya. Ya benar ya. Pak Ketua, sebenarnya hari ini saya mau ajak Pak Ketua itu ngobrol soal HUT Kota Mataram. Soal fungsi Dewan tadi, ya namanya podcast tanpa kita rencanakan ngalir aja. Karena ini momennya ya. Momen. Tapi memang momentum. Saya mantau tadi malam itu. Aksi demo itu sampai tengah malam. Bahkan salah satu driver ojol kan meninggal. Aku tuh udah lihat di sini. Iya, ada saya lihat di berita. Ya, kita menurut prihatin lah. Seperti itu. Ya mudah-mudahan lah bangsa kita ini dilindungi lah ya. Karena yang namanya setiap pemimpin baru pasti ada saja riak-riak maupun respon-respon masyarakat ya, apalagi kompetisi. Inilah yang kita harus siap-siap sebagai bangsa. Ini selalu banyak mengedukasi pada masyarakat tentang bagaimana pemuda, bagaimana peran-peran masing-masing yang ada di daerah kan itu. Selalu ada riak, ada dinamika dan gejolak ya Pak. Iya, pasti itu yang namanya pemerintah kan. Iya. Tapi saya lihat tidaklah terlalu. Pak Ketua, ini wajar atau gimana? Ya, tuntutan mereka kan ada suatu hal yang
membuat bahwa ada kesenjangan, sehingga muncullah reaksi itu. Mungkin kalau ada win-win solusi, mungkin masyarakat juga manfaat sama pemerintah dan lain sebagainya. Tidak sampai ini kan ada mereka melihat kesenjangan sosial ada yang berbeda, sehingga muncullah kritik maupun apa namanya suara-suara rakyat untuk menolak itu ya. Apa harapannya Pak untuk kondisi inilah? Ya harapan kami ya mudah-mudahan lah cepat kondusif dan pemerintah khususnya pemerintah pusat tuh cepat melakukan suatu keputusan ya untuk mengambil keputusan kebijakan terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Segera kondusif dan karena kita sudah lelah ini ya sudah bangsa dari zaman reformasi sekian puluh tahun ya kita menanam ini jangan sampai hanya dengan sesuatu hal hilang begitu kebaikan-kebaikan yang selama ini. Benar-benar siap begitu. Oke Pak Ketua, kita kembali ke topik. Laptopnya nggak ada soalnya. Gitu. Kita kembali ke topik bahwa ini momentum Agustus besok Mataram hari jadi ya. HUT Mataram. Yang ke-30 32 tahun ya dengan tema kota kita masa depan kita. Tapi saya tidak pengen ajak Pak Ketua mau pidato di sini. Saya pengen tahu ini kan Pelungguh kan lahir Mataram dan melihat perkembangan kota Mataram ini dari kecil sampai sekarang jadi dewan. Seperti apa Pak Ketua ini yang kalau dulu kita nostalgia dulu. Kalau Pelungguh dulu kecilnya di mana main melihat Mataram ini masih rimbun kah? Kalau kami melihat dulu karena sekolah dasarnya juga ada di Mataram ya. Sekolah menengah pertamanya juga di Mataram sampai dengan sekolah yang SMA-nya baru di Lombok Barat. Jadi kalau kami melihat bahwa Mataram kita masa depan kita. Ya artinya tagline ini sangat bagus ya, artinya bagaimana kita bisa memiliki bahwa ini Mataram ini bukan milik segelintir orang, bukan milik personal maupun bukan milik pemerintah atau siapa, ini kan milik bersama untuk masa depan kita bersama. Tentunya bagaimana untuk masa depan kita bersama ya kita pelihara Mataram. Kita berikan apa namanya prestasi yang terbaik untuk Mataram. Dari yang kami lihat dari kami kan lahiran tahun 72. Ya, di sekolah dasar dulu kita diajarkan guidance-nya kan dulu kan GBHN. Dari besar luar negara, bagaimana dulu juga guru mengajarkan kepada anak itu dengan bentuk GBPP. Dari pokok program pengajaran dulu kan beralih ke masa masuk sekolah pertama. Saya lihat bahwa infrastruktur yang dulu di kampung saya khususnya itu di mana Pak Ketua? Di lingkungan Seganteng. Ya. Pelungguh lahir di situ? Iya, saya lahir di sana, besar di sana. Dapil saya juga di sana. Dapil di sana, udah sampai jadi ketua dewan. Alhamdulillah. Berkat doanya. Kan ini kenapa saya tanya tempat lahirnya, karena Pelungguh memang yang lahir banyak kan juga pendatang. Kan termasuk saya juga. Saya termasuk orang asli. Kita nih kaum urban lah ke ibu kota gitu kan. Tapi artinya terputus tidak melihat Mataram dulu waktu kecil itu seperti ini banyak jauh perubahan, jauh perubahan. Jadi dulu yang pertama kebetulan di kampung kami itu dulu ada sekolah guru olahraga. Jadi banyak sahabat-sahabat kita yang dari luar daerah dulu kos ya, mondok di rumah, termasuk di rumah saya. Nah begitu kemarin 3 tahun yang lalu itu main ke rumah. Melihat jauh sekali, banyak sekali perbedaan. Perubahan-perubahan itu sangat banyak. Namun perubahan yang dulu dengan sekarang ini kan beda. Sekarang ini kita bermain dengan teknologi kan. Kecepatan teknologi. Kalau dulu kita berjanji di saat ketemu dengan teman-teman tidak perlu pakai WA, tidak perlu pakai surat, begitu ada jam tertentu pasti kita titik kumpul di situ. Tapi kalau sekarang keasikan anak-anak kita ini yang menjadi perhatian orang tua itu adalah bermain di media ini, gadget ini, media sosial dan lain sebagainya. Dia udah dunia di HP sehingga kami melihat banyak sekali perubahan. Baik itu di perubahan di sektor pendidikan. Alhamdulillah dulu di tempat kami hanya 1 sekolah dasar. Sekarang sudah ada Rodatul Anfalnya.
Oke. Sudah ada sekolah TK-nya di situ. Yang di Seganteng Di ini. Seganteng sudah ada SMP-nya. Hmm. Tinggal SMA-nya itu kita berbagi kewilayahan ya. SMA-nya tidak terlalu jauh lah, 2 kilo dari kampung kami ada di lingkungan Selagalas. Iya. Gitu. Itu Dulu kalau kami punya SGO, Pak. apa Jadi itu, SGO? sekolah guru olahraga. Sekolah guru olahraga. Iya, di situ gedungnya di Seganteng itu. Jadi Seganteng itu dulu omset pendapatan masyarakatnya banyak dari kos-kosan. Oh, Ya karena rata-rata orang situ kan kos dari luar daerah sekolah guru olahraga. di gedung yang mana dipakai? Yang sekarang sudah jadi gedung Unram. Oh, yang Iya, sekolah di dulu Jalan SD Brawijaya. internasional Iya, itu ya? SD internasional. Oh, itu SGO Itu dulu. SGO dulu. Hanya satu-satunya di NTB dia di situ. Sehingga dulu Rame ya. kampung kami itu Kampus lah terkenal. dulu ya. Iya, terkenal sekali kampung saya itu. Hmm. Nah, di samping itu, dulu masyarakat kami kan masyarakat dagang. Iya, iya. Jadi sebagian besar yang ada di lingkungan kami itu adalah pengusaha. Bahasa ini entrepreneur. Entrepreneur. Bahasa Ya, kalau sekarang kan banyak saya lihat anak-anak muda sudah merubah mindset yang dulu kan mereka hanya dengan cara manual, orang datang berjual beli, sekarang banyak melalui media. Iya. Entrepreneur kadang mengemas UMKM. Nah, ini dijadikan sebagai komoditas bahwa ini loh kita punya usaha UMKM. Ini yang harus kita pasarkan. Dan sebenarnya legalitas yang ada di kampung kami. Iya, iya. Dan saya lihat dari wirausaha baru yang sekarang ini lagi menggeliat ya di Kota Mataram termasuk di lingkungan kami itu dengan apa namanya, dengan kuliner-kuliner luar yang masuk ini. Kalau dulu kan hanya kuliner kita paling jajanan pasar, bubur itu saja. Sekarang saya lihat ini sudah ke arah ke Korea-Koreaan gitu. Iya. Bahkan saya pernah ditawarin ini apa namanya, ini namanya kondok. Nah, ini bahasanya saya sampai keselak saya apalagi. Apa ada yang apa makanan Korea yang terkenal itu? Ya, nggak tahu pokoknya itu udah bulat-bulat cantum Apa sini namanya? dia pakai kecap itu. Hah? Kondok. Iya, kondok Bahaya itu. kalau salah sebut dia mah. Iya, corn. Jadi Kondok. ya jadi itu kentang, Iya, iya. kentang di dalamnya, terus ada mozzarella-nya. Saya coba itu searching bagus, pakai ya. lagi kondok ini. Corn, itu Corn, artinya ya. itu kan jagung itu. Iya. jagung. Kondok. Ya. Kondok Mataram. Nggak dikira gawah nanti saya sama Tribuners sini. Enggak. Memang sebenarnya iya sih. Iya, karena apa? Karena begini, Pak Tribuners. Jadi di lingkungan kami ada salah satu inovasi yang dilakukan oleh adik-adik kami yang di remaja. Yang ini Pak Ketua. Iya, betul. Iya. Jadi itu ada salah satu tempat stay-nya. Jadi ini kuliner rumahan. Anggaplah di salah satu keluarga. Iya. Nah, di situ dia khusus menjual makanan saji misalnya. Nah, kami dari masyarakat, dari muda-mudi ini menitipkan barangnya di situ. Misalnya seperti kerupuk kulit, yang dari sini paru goreng, yang dari sini, yang pokoknya yang khas di daerah kami. Nah, sehingga kerjasama dengan media-media dengan online ini, ngambilnya di situ. Nanti pada sore hari mereka berhitung. Oh gitu. Itu Iya, sekarang itu ya? salah satu bentuk dari mereka. Karena apa? Karena sekarang kalau kita melihat lapangan pekerjaannya kan sangat sulit ya. Iya. Sangat sulit sehingga kami lakukan apa kira-kira yang bisa membantu sampai dengan nanti kamu bisa mandiri. Ini kan anak-anak ini kan ada yang tamat sekolah, prasekolah, penganggur, calon penganggur, miskin, calon miskin. Kan ini kadang kita melihat dari kehidupannya, karena saya orang yang sering di lapangan, sering melihat mereka, ada terpikir apa ya yang harus saya lakukan untuk mereka. Iya. Sehingga kalau memberikan lapangan pekerjaan, kami sini seorang politik yang tidak punya perusahaan kan tidak mungkin. Iya. Dengan cara apa ya kita coba melihat di lingkungan lain, di daerah-daerah lain, oh ini loh yang bagus, coba Anda lakukan. Iya. Masalah berhasil itu nomor 2, yang penting kita punya Usaha niat. dulu ya. Betullah wirausaha baru itu. Dengan cara apa? Kami memberikan kontainer-kontainer usaha. Ini salah satu nanti Pak Tribunus mungkin bisa mewawancarai salah satu binaan kami yang berhasil itu di Kelurahan Mayure. Kelurahan Mayure. Iya, di situ ada namanya roti, apa namanya? Ada jualan usaha roti. Nah, itu sangat bagus. Nanti kapan-kapan saya bawakan. Siap, ya. Roti Boleh apa wawancara. namanya? Roti Gea ya. Iya, roti Gea. Bisa Roti Gea itu. serbu dia. Ya, dari di situ kami punya binaan. Termasuk juga kerupuk
kulit yang ada Nah, di lingkungan itu. Seganteng Kalau itu. ngomong kerupuk kulit itu, saya Iya. biasa jadi oleh-oleh ke mertua, Pak. Siap. Nanti di wawancara ketiga ya. Gitu. Siap. Siap. Jadi kalau Seganteng itu saya ingat kerupuk kulit sudah, Pak. Ya, Jadi jadi core-nya begitu sudah melihat, melekat saya. ya kita jadi brandnya itu begitu tinggal di mana di Seganteng, oh ini daerah Jagal, oh ini daerah kerupuk kulit, nah gitu kan. Nah itulah yang dikasih, yang jadi pemikiran kami. Jadi setiap daerah atau kelurahan atau lingkungan harus punya identitas kota. Ya. Jadi kalau misalnya kita ke Babakan, nah kebetulan di situ ada Pandai kawan besi lah ya. Pandai Besi dan UMKM sekarang kan. Hmm. Nah begitu kita misalnya ke daerah Skarbele, di situ ada Mutiara, ada emas. Nah, Benar. begitu kita ke kelurahan ini, nah itu artinya punya ikon sendiri, punya identitas sendiri. Inilah yang kita dorong pemerintah supaya apa? Supaya bisa menggerakkan roda perekonomian. Zonasi. Zona-zona itu betul. Meskipun Pak. tetap ada juga jalan lain, tapi apa kira-kira identitas Identitas ini, inilah yang menjadi. Mutiara ke Skarbele. Meskipun mutiaranya di Laut Sekotong. Ya artinya kan di situ gitu kumpulnya kan. Iya, kumpul jadi jualan di kami situ. Mataram ini adalah sumber pendapatan dari sektor jasa. Benar. Ya, kalau tidak kita mendorong dan pandai-pandai mengemas bahwa kota Mataram adalah kota yang nyaman, kota yang harmoni, aman, ramah, unggul, maka orang-orang yang dari luar sulit akan berdatangan ke sini. Sementara kita besar itu dari sektor jasa. Sumber pendapatan daerah paling besar itu setelah PBB dan pajak itu ya dari sektor jasa. Saya dari segi sektor ekonomi, Pak Ketua, dari masa kecilnya, kemudian terus sekarang, seperti apa perubahan di Mataram? Ya, kalau kami lihat perubahan dari sisi ekonomi ya, ya alhamdulillah yang dulu di mana kita lihat belum adanya mall ya, belum adanya swalayan, belum adanya gerai-gerai yang apa namanya. Dulu kan kalau kita ingin beli buah itu hanya di satu tempat. Di mana? Ya, kalau enggak di Pasar Suite, adanya di Pasar Cakra. Pasar buah Cakra itu. Iya, tapi kalau sekarang begitu kita pingin buah, ini punya stand sendiri-sendiri dan punya daya tarik sendiri. Ya, ada saya lihat di beberapa jalan, ruas jalan, bahkan di Mataram ini kalau enggak salah 8 ya saya lihat itu. Jadi toko buah. Banyak ya. Banyak sekali. Kalau dulu pingin kita, kalau baru sembuh dari sakit itu kan pingin kadang namanya anggur hijau, anggur apa itu harus beli di tempat yang khusus. Di mall ada? Ya kalau sekarang ini kan sudah ada mall. Ya kalau dulu mall kan tidak ada. Dulu namanya APHM Cilinaya itu hanya untuk orang belanja kegiatan. Di mana? Di Cakra, di Jalan Pejanggi. Bukan yang di Mataram Mall sekarang, bukan? Iya, dulu sebelum Mataram Mall itu APHM Cilinaya di situ. Apa itu? APHM, nah lupa saya kepanjangan APHM. APHM, kan terkenal APHM. Ya, Cilinaya. Ya, jadi di sebelahnya itu ada rumah makan. Memang ramai di situ. Ramai, nah sehingga itu dulu tempat pasar malam atau lapangan kuda atau apa sih di situ? Awalnya pacuan kuda. Dulu ada petani, apa nama yang punya itu PT Petani. Lapangan pacuan kuda dipakai untuk setiap kegiatan tahunan, 17-an. Dulu kan masyarakat Mataram ini 17-an itu pasti ada sesuatu yang ditampilkan, baik itu karnaval, mau apa. Nah, ini yang sekarang saya lihat dibangkitkan kembali saat ini karnaval itu. Dan dibuatlah jadi mall. Jadi mall. Itu tahun berapa, Pak? Kalau tidak salah ya, nanti kalau salah dikoreksi, sekitar tahun 90-an. 92 lah. 90-an. Iya, 92, 93 di situ. Kan Pelunggu lihat itu, kan ya bahasa tadi itu, ya baru lihat mall. Iya. Tahun gitu gimana reaksi dulu? Pelunggu lah. Iya, dulu yang pertama di Cakra itu namanya Glael dulu. Seingat saya ya, waktu saya Nah, reaksi masyarakat begitu ada mall. Wah, sangat menjadi kebanggaan Kota Mataram. Pertama di NTB itu. Pertama di NTB. Satu-satunya. Dan ini kan yang berbelanja ini dari ujung timur kan sampai ini 10 kabupaten kota belanjanya di satu titik di Mataram Mall itu saja. Katanya dulu saking excitednya sama ada mall pertama, karena sampai sana bawa takilan orang, bener gitu. Iya, ada lah. Ada, termasuk saya lah dulu juga.
Jadi Gimana ceritanya itu, Pak? ya kan sekalian belanja, itu kan sekalian belanja kita, rekreasi. Jadi mall itu dulu dijadikan sebagai tempat belanja dan Oh, rekreasi, Pak. rekreasi. Karena di situ juga ada kolam renang. Dan kita kalau orang Sasak itu rekreasi, Iya, pasti bawa dulang itu. dulang. Bener sih, padahal Belunggu juga pernah Ya begitu. kalau saya enggak dulang, rantang saya bawa. Rantang bawa. Bawa rantang, kita duduk di situ. Ya, namanya orang tua kan dulu kan naik eskalator itu. Ah, Jadi yang pertama dilihat itu eskalator. Kenapa kok tangga ini bisa berjalan gitu kan? Oh, Nah, itu jadi sesuatu banget iya, ya. jadi kalau mau naik itu kadang kita berdoa dulu. Nah, hati-hati nih, loncat kadang. Doa Yasin dulu Nggak, atau enggak. ayat kursi? Ya artinya doa ya Tuhan mudahkan selamat ini jangan sampai terjepit itu kan. Nah, naik langsung loncat. Dulu di Cakra pertama namanya di Glael, Pak. Namanya bukan Mataram Mall. Bukan, dulu di pasar di yang sekarang jadi Lombok Plaza itu dulu Glael di situ. Oh, di situ yang pertama. Ada yang pertama dulu Glael di situ. KFC pertama itu ada di situ. Oh, Jadi dulu karena apa sih KFC ini? Kan kita melihat orang yang punya rezeki lebih di situ kan, wah enak rupanya rezeki. Nah, jadi bagaimana saya bisa itu ya kita harus menabung. Oh, Nah, gitu. menabung tapi bukan dalam sehari-hari ya, paling enggak pas lebaran lah. Ada kita dikasih keluarga kan, wah ini ada rezeki nih. Kalau enggak bakso tenas ya KFC itu. Itu jadi kebanggaan ya. KFC, wah ini kita makan di KFC. Dan aku pada saat minuman pertama dulu itu kan kita enggak tahu nih kemasan-kemasan ini. Dikasih ayam, terus kasih minuman itu, wah rasanya bangga sekali nih kita menjadi seorang Mataram yang punya darah ekonomis tumbuh tembang seperti sekarang ini. Iya. Artinya Berbanggalah kami jadi orang Mataram. iya bangga. Nggak, tadi unik ceritanya. Tadi naik eskalator. Iya, dulu saya Nggak, pernah. terus Pak Ketua bawa rantang itu. Kalau rantang sudah selesai, Iya. makomnya setelah selesai kita makan. Heeh. Kan dulu kan kita naik Cidomo kadang jalan kaki, Pak. Oh gitu. Jarak dari situ ke rumah saya itu kalau jalan kaki itu ya paling enggak ya 30 menit. Oh, rata-rata orang jalan kaki ke sana. Ya kalau di daerah sekitaran situ ya. Tapi saya lihat kan banyak juga dari daerah-daerah lain. Yang lain naik Cidomo. Ada Cidomo. Bemo sudah ada. Iya, Bemo Kuling itu sudah dari zaman saya masih SD tahun 90, 80 itu sudah ada. Tapi biasanya ke mall itu naik jalan kaki atau Cidomo. Cidomo, Pak. Cidomo ya. Cidomo, karena bersama dengan teman-teman. Kalau sama keluarga ya itu. Oh gitu. Kita beli KFC-nya nanti di situ. Nah, di sini. Berarti nongkrongnya, berarti Nongkrong. Pelunggu waktu itu usia berapa itu? Ya kelas 2 lah, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Saya mengalami Oh, berarti nongkrong nih. nongkrong. Bro, nongkrong bawa rantang. Enggak, saya waktu itu di kelas 2 SMA saya tinggal sama keluarga di daerah Kuripan. Jadi malam-malam ada pameran pembangunan namanya dulu. Nah, kita kumpul di situ. Itu. Melihat bagaimana daerah Mataram, apa zaman tempo dulu seperti apa. Ya kalau kita berbicara masa lalu ya Iya. banyak cerita yang Ya, harus itu saya ceritakan. seru. Mungkin enggak habis dalam satu episode itu ya. Nah, bagus. Tadi sekarang kan sudah itu satu pusat hiburan kan belum banyak juga waktu itu. Belum ada. Dulu ada gedung bioskop. Bioskop. Jadi kalau kita naik kelas dulu kan, nah, kalau naik kelas dengan prestasi bagus, ya adalah rezeki dikasih ini nonton bioskop. Oh, siap. Ya, nonton bioskop. Kita di Cakra itu ada 2 dulu, Rinjani sama Gemini namanya. Yang di gedung apa sekarang itu? Yang sekarang di daerah Kelurahan Mayura itu jadi pertokoan. Pertokoan. Termasuk yang di Gemini itu juga jadi pertokoan. Itu ada 5 gedung dulu. Di Cakra namanya Rinjani Teater, Gemini Teater, Irama Teater yang di Mataram. Oh. Ada di Perumnas Teater juga di Ampenan sama di arah Saleh Sungkar. Ada Sungkar. Iya. Itu ada. Ada juga. Sekarang jadi bengkel. Sekarang jadi bengkel dan pegadaian. di Pegadaian, sana. ya. Terus yang dekat kantor wali kota itu kan sebelum KFC. Ah, itu Irama Teater. Irama Masih sampai Teater. sekarang gedungnya itu yang sebelah BRI. Masih deh, ya, masih kosong deh. Iya, kosong. Yang di ini kan yang Pajang, bukan Pajang, di Gebang. Oh, Itu Gebang, kan iya ada gedung es juga. krim sekarang ya. Iya, yang jadi es krim itu Es ada krim. jadi di Gebang Iya. Teater. Saya pernah tulis itu berseri, ada 9 kalau nggak salah itu. Sejarah bioskop. Oh iya, betul. Sebelum ada bioskop Yang 21 di Lem. Oh, di Lem. Jadi kemarin-kemarin tuh kita rasakan juga. Berarti dulu begitu ada mall sangat excited ya, simbol kemajuan. Simbol dari salah satu kemajuan pemerintah Kota Mataram. Karena semua ada pada saat itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya sih. Ya. Itulah Mataram. Mataram Tempo dulu. sekarang kan sudah berubah menuju
Jadi lifestyle-nya sudah berubah ya. Udah jauh Jauh ya. jauh. Pusat hiburan ya. Seiring dengan perkembangan zaman kan kita ini. Apalagi sekarang di saat saya usia sudah 52 tahun dibanding di saat usia 18 kan berarti sudah 34 tahun yang lalu kan. Ya, artinya pembangunan ini terus berjalan. Termasuk ini di tempat tribun saat ini dulu kan ini tidak ada jalan di sini. Oh, ini Iya, ini belum. Ini di jalan ini. Yang bangun dulu siapa dulu? Yang rintis lah. Ya, yang ini dari pemerintahan sebelumnya lah, 1990-an. Berarti di sini apa dulu? Sawah dulu sini, Pak. Sawah full ya? Sawah full. Iya. Ini kan yang termasuk yang Korem kan pindahan dari Hotel Santika. Siap, sudah banyak perubahan. Iya, kita lihat perubahannya sangat. Kan kantor wali kota juga mau dibangun di samping kantor tribun. Jadi kan ada ini ya, ada apa istilahnya, efek domino apa istilahnya? Harus dapat efek domino. Jadi nanti tribun gampang mewawancarai pejabat-pejabat pemerintah kota ya, tinggal nyebrang saja. Sini wawancara dulu nih, masuk di TikToker kami nih ya, ini di tribun ini. Siap, asal jangan sering-sering datang sini komplain. Komplain berita. Iya. Jadi ya itulah kita. Mataram sekarang sudah, kalau dibandingkan waktu dulu jauh ya. Ke 32 tahun ini saya rasakan sangat apa namanya, sangat jauh. Apalagi saat ini juga saya ikut andil ya, artinya di dalam pemerintahan, memberikan saran masukan kepada pemerintahan di periode yang kedua, di periode yang ketiga saat ini dibanding dari periode-periode sebelumnya. Waktu masih muda itu pernah kepikir nggak nanti saya jadi dewan dan nanti Tidak ada. Saya hanya pure, saya berpikir ya kayak anak muda pada umumnya. Iya, pada umumnya. Jadi bagaimana saya bisa berbuat banyak lah kepada masyarakat. Karena di saat saya dulu setiap ada kompetisi dengan cara pemilihan selalu menjadi pemenang. Oh, ikut ya? Iya. Oh, mantap, jiwa kompetisinya sudah. Artinya bukan, karena saya memang, saya tidak tahu rezeki saya mungkin di situ ya. Jadi dari pemilihan ketua remaja berkali-kali itu saya selalu terpilih. Oh, luar biasa. Jadi pemilihan muda-mudi saya selalu terpilih. Darah politik dan perintis. Iya, artinya kan itulah di situ saya lihat loh. Kalau saya masuk di dalam karir birokrasi kayaknya agak lambat. Tapi begitu saya lihat ini Kalau dari segi kembali ke wajah kota Mataram tempo dulu ini menarik. Kalau dari segi yang apa sih yang paling Pak Ketua kangen nih dari yang tempo dulu, misalnya sesuatu yang masa lalu yang mungkin kelihatan jadul tapi kangen gitu. Apa itu Pak Ketua? Yang sekarang sudah nggak ada. Artinya karena saya sudah mulai karena sudah pindah ya dari lingkungan itu, tentunya saya kangen dengan masa dulu itu dengan sahabat-sahabat saya. Di mana sahabat-sahabat saya ini juga kan sekarang sudah banyak juga yang sudah meninggalkan lingkungan yang di mana dulu kami membersamai di sana. Tentunya mudah-mudahan nanti di reuni mungkin kita bisa bertemu. Yang saya paling kangen itu adalah di saat kami bersama-sama pada hari Sabtu sore, besok kita akan minggu libur sekolah, ataupun minggu pagi setelah kita nonton hiburan minggu pagi itu, cuci sepatu bersama. Jadi dulu di musola, di santren atau tempat ibadah yang di lingkungan saya itu punya kali, punya kolam. Nah, disitulah kami ngumpul satu angkatan, cuci sepatu. Setelah kita cuci sepatu, kita jemur sepatu, terus bermain di sawah. Kenapa jadi momentumnya ini cuci sepatu bersama? Kan kita sudah disuruh mandiri kan. Jadi saya dari usia kecil, masuk 1 SD itu saya sudah diadopsi oleh kakek nenek saya. Jadi saya tinggal di nenek saya. Jadi disitulah saya berinteraksi dengan teman-teman. Kenapa jadi momentum yang diingat cuci sepatu itu? Ya karena Senin itu harus semua bagus, harus rapi. Dan saya selalu sering jadi petugas. Kalau tidak baca Pancasila, ya baca undang-undang. Sepatunya harus bagus. Iya, harus rapi kan. Nah, ikat pinggangnya harus kita cuci juga. Kan ikat pinggang dulu zaman dahulu kan hitam yang ada tulisan Tuturi Handayani. Nah, celana merah harus kita setrika. Dulu setrikanya pakai arang, Pak. Kalau sekarang anak-anak kita ini kan mudah laundry. Dia jenuh dengan sendiri, dah pakai laundry. Sekarang apalagi di Jempong itu ada laundry yang besar-besar, apalagi yang sudah menasional. Kalau dulu kita memang betul-betul dididik mandiri. Ya, tapi alhamdulillah sekarang saya ajarkan kepada anak saya
inilah kemandirian di tahun lama dengan kemandirian di saat ini kan jauh beda. Oh, gitu. Jauh beda. Jauh beda ya. Jauh beda. Karena kemandirian sekarang semua akses mudah. Dulu kami untuk mencari akses keluar kota itu harus berkali-kali kan. Contoh mau ke Praia. Dari kampung saya naik Cidomo. Dan naik Cidomo naik lagi mobil angkot. Naik angkot lagi naik mobil engkel itu baru tiba di situ. Tiba di situ mau ke rumah kawan 4 kali kita. Jadi 4 kali ganti kendaraan. Kalau sekarang dengan hanya video call, setekan ini saya tunggu di sini sudah kan, hanya dengan media, dengan teknologi ini kan mempermudah segala-galanya. Naik motor, tinggal ketemu. CC-nya udah besar-besar semua. Itu bisa ngebut-ngebut kan kalau yang hobi ngebut. Dan nah itu yang saya sangat dengan kawan-kawan saya. Kondisi airnya waktu itu seperti apa? Kondisi pada saat itu kan airnya sangat jernih, Pak. Jernih ya. Jernih karena dari mata air yang ada di dulu di daerah Sandubaya itu, di daerah yang sekarang semua menjadi ruko, di situ ada kali yang bersih, ada mata air namanya. Nah, itu di situ, termasuk yang di dekat kampung kami ada mata air bagus, jadi di situ kita ngambil air minum. Nah, bawa pakai jerigen. Oh, bisa buat minum? Bisa, karena kalau saya lagi ngembala kambing, dulu di situ adik-adik siapa turun ke bawah itu ngambil air dingin airnya. Oh, di Mataram. Air are namanya. Bukan di Aimel kan? Bukan, air are di Seganteng air are. Sekarang sudah jadi bangunan sudah. Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Banyak sekali yang kita lihat tempat kita di mana dulu berkumpul, bercanda, bersenda gurau. Apalagi di musim tanam ubi. Nah, jadi istilahnya ketiwong itu. Nah, sisa-sisa dari mereka yang ngambil itu. Saya juga sering cari itu. Sisa-sisa dari itu. Iwong Ambon. Iwong Ambon. Nah, kadang kita tidak kalau sudah yang pemilik tanah ini tidak ada kan kita nimbrung di situ. Nah, kalau kita ketangkep ngambil ketiwong itu, nah kenapa ini? Saya selalu berdalih bahwa saya lagi cari jangkrik, Pak. Gitu. Jadi suruh ketangkepnya. Iya, Pak Ketua juga sering gitu. Iya, dapat ketiwong kan itu ternyata kan besar juga ubinya. Besar. Nah, itu kita bakar. Habis panen biasanya habis kan. Panen. 3 hari 4 hari setelah panen lah. Kita ke sana ngelihat ini sudah panen. Artinya kan sudah banyak orang boleh ke situ kan. Nah, saya kerjaan habis pulang sekolah dulu karek Ambon. Itu ketiwong itu dulu. Itu kita kompak kita dulu, Pak. Tadi pemersatu kita dengan zaman dahulu lah waktu. Karena kita lihat dari jam 8 pagi sampai jam 2 sekolah kan selesai. Mulai startnya mulai jam 3. Nah, itu baru kita pasti kumpulnya di rumahnya siapa. Rumah siapa. Baru kita nanti ketemu di mana. Dulu kan nggak ada HP ya? Nggak ada dulu. Terus ada HP. Komunikasinya pakai apa? Ya ini kita pakai kesepakatan. Kesepakatan itu. Janjian di sini. Janjian di sini. Dan nanti titik kumpul kita begitu ketemu di sini kita saling silaturahimnya sangat bagus. Jadi kalau enggak di rumahnya A, di rumahnya B. Nah, nanti di malam minggu itu kumpulnya di rumahnya siapa, di situ kita tidur bersama, baru pagi olahraga bersama. Kalau tempat nongkrong anak muda waktu tahun itu di mana, Pak? Hanya satu dulu, di Narmada, Pak. Narmada itu pun setahun sekali kalau lebaran. Kalau lebaran. Enggak di Ampenan, Sunsetan. Kalau Ampenan itu kita pas lebaran ketupat. Pas lebaran ketupat. Iya, itu pun kan sama keluarga kan tidak kayak sekarang. Kan orang sekarang anak-anak kita semua pakai kendaraan. Dulu kan pakai ini kita pakai bemo kuning itu. Iya, bemo kuning ya. Kalau naik ke sana pun mikir-mikir juga. Iya, artinya kalau sendiri kan apa mungkin paling enggak kita grup-grup lah, kita mandi di pantai Ampenan. Setelah itu kita makan ketupat. Nah, sore kadang kalau uangnya kita habis pakai belanja, jalan dari Ampenan itu sampai rumah. Kalau rame-rame kan enggak terasa kan. Iya, benar sih. Seru sih gitu. Ya, kadang kita dipanas-panasin, udah habisin aja beli ini nanti kita jalan kaki. Ya sudah. Tapi tetap bawa tas atau rantangnya tetap? Enggak, kalau sana enggak. Iya. Jadi dulu waktu SMP, dan SMP saya kan di dekat Islamic Center. Kadang teman-teman 5 orang, 6 orang, gitu kita berdiri di perempatan. Karena uang saku sudah habis, kita belanja untuk makan dan sebagainya. Kita berdiri di situ berenang. Nanti ada yang jadi juru bisik namanya. Nah, juru bisik ini ada kendaraan open cup itu, tidak ada atapnya itu. Nah, dia bisik ke supirnya, Pak, bantu Pak, boleh enggak numpang sampai Cakra? Kalau bilang boleh, udah kita
grup itu naik nih kata pakai open cup itu naik Cakra. Serunya kalau juru bisik ini kurang ajar. Nah, dia bilang, Pak, kata boleh. Dia pura-pura lemes. Begitu dia lihat lampu hijau langsung dia loncat sendiri. Wah, kita kan lari akhirnya kan. Nah, itu ngerjainnya seperti itulah dulu ya. Asik-asiknya kita saling kerjain. Transportasi umum itu hanya Bimo Kuning, hanya ya? Bimo Kuning. Bimo Kuning, Cidomo Sudah itu. Itu saja. Gojek kan baru-baru. Ada taksi juga enggak ada. Taksi kan masuk tahun 98 2000-an taksi masuk di sini. Saya ingat kalau taksi ke kampung saya itu, berarti ada orang TKI pulang. Betul, sudah. Ada taksi parkir di depan kampung di jalan. Wah, ada TKI pulang. Karena dari Bandara Selaparang itu kan. Iya, dari Rembige kan dekat Rembige. Nanti waktu itu Bandara Selaparang udah ada kan berarti? Sudah dari zaman satu-satunya yang paling ramai lah. Dari zaman sebelum lahir sudah ada bandara. Yang paling ramai lah itu ya. Cuman satu kan bandara. Iya, satu cuman itu aja. Disitulah keasikan kita di Tempo dulu ya. Dibanding dengan anak-anak sekarang kita ini, saya lihat janjian mereka itu di mall kan. Nah, dengan grup-grup WA-nya, tiba-tiba dia posting di media. Mabar apalagi ada di rental PS. Betul. Nah, itu banyak lah seperti main game mereka kan. Nah, kalau dulu kita nggak kenal namanya game, kita main kelereng. Sekarang makanya Parmi ini ikatan malah olahraga masyarakat itu dihidupkan kembali. Tapi agak lama ya. Karena apa? Karena ini barang yang udah ditahu oleh anak-anak kita. Yang main orang tuanya. Orang tuanya, anaknya main gadget kan. Nah, betul. Jadi apa ini jadi? Oke, apa catatan Pak Ketua soal HUT Mataram usia yang ke-32? Tentunya dengan jargon Mataram kita masa depan kita. Ya, artinya dan harapan kita ke depan adalah dengan kondisi saat ini Mataram kita rawat bersama, miliki bersama. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif itu dampaknya sangat pengaruh terhadap Mataram ke depannya. Ya itulah harapan kami ya. Tentunya kita jaga Mataram Mataram ini milik kita bersama. Kita jadikan Mataram ini sebagai sebagai pusat kemajuan pemerintahan untuk masa depan. Masa depan kita bersama. Kita jaga. Lingkungannya tetap asri, Pak. Lingkungan asri harus kita jaga. Sungainya kembali jernih. Itu yang kita itu artinya nanti kita di lanjutan yang kita diskusi tentang bagaimana lingkungan ini, infrastrukturnya, pendidikannya, potensi-potensi pendapatan daerah ke depannya nanti kita diskusi kembali. Saya pengen nulis karena tadi itu menarik. Kita jalan-jalan ke mall bawa rantang sama takilan. Baik Pak Ketua, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu ke Tribun Lombok, kita podcast dan sharing momentum HUT Kota Mataram. Kita doakan Mataram makin maju dan masyarakatnya sejahtera semua. Amin. Itu masa depannya lebih cerah. Ini jangan sampai gelap. Siap. Terima kasih Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Pak Ketua DPRD Kota Mataram, Haji Abdul Malik, yang sangat luas dan merakyat. Kita jumpa lagi di edisi trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi kita.